صلى عليك الرحمن. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang sangat sabar, sebab walaupun berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutawasyalah bin Kanuh, atau Idris alaihissalam bin Yarid bin Misyail bin Qanin bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam meninggal. Allah mengutus Nabi Nuh kepada Bani Rasib untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung orang-orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasar, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu berlangsung sangat lama, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Selama 950 tahun ini, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan segala cara, tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun hal itu tidak membuat kaum muslim dan Nabi Nuh alaihissalam berkecil hati, dan malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah menempati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh, air pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Seluruh orang kafir termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam yaitu Kan'an binasa dalam azab Allah Subhanahu wa taala itu. Tinggallah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang selamat. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi yang keempat, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadun, Syam, Palestina. Ia juga merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sadum, atau biasa dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak, sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah sangat membenci perbuatan ini dan melarang hambanya untuk menyukai sesama jenis. Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 74-75 bahwa semua penduduk di negeri Sodom melakukan perbuatan keji kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihissalam. Kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Banyak pendatang di kota Sadum yang seringkali menjadi korban perbuatan buruk mereka. Mereka yang berani melawan tak segan-segan akan dibunuh. Jika orang yang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi rebutan penduduk pria. Begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Nabi Lut alaihissalam dengan sabar membimbing mereka agar menyadari perbuatannya.
Tetapi tak seorang pun ada yang mau mendengar. Bahkan kaum Sodom mengancam dan melakukan kejahatan kepada Nabi Lut alaihissalam hingga berniat untuk mengusir Nabi Lut dari kota tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 167. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar kaumnya itu mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan mengabarkan bahwa Allah akan segera menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota Sadum di malam hari. Selama keluar dari kota Sadum, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Nah, kisah kedatangan para malaikat ini digambarkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 77 sampai 81. Dan dikala subuh tiba, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sadum. Bebatuan besar menimpa para kaum Sadum secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom itu disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 33 sampai 39.